Baik, bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Hamdan katsiran thayyiban mubarakan fih. Wa asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu sallallahu alaihi wa ala alihi wa ashabihi ajmain. Amma ba'du. Oke, Bapak Ibu sekalian, yang nomor latihan 5 ini dibaca saja ini. Jadi sudah belum ya? Kayaknya belum ya. Al-mudarrisu jadidun, jika ditambah inna maka dia menjadi innal mudarrisa jadidun. Jadinya al-mudarrisu, maka jika ada inna dia menjadi fathah sebagaimana dalam Al-Qur'an ya, innallaha misalnya, kan seperti itu pasti. Ma'as-sabirin misalnya. Ya, demikian juga ini misalnya Fatimatu tabibatun, berarti kalau ada inna Fatimata tabibatun. Di sini ada bedanya apa ini sama ini? Ini ada penekanan, sungguh-sungguh ini, benar-benar. Fatimah itu benar-benar seorang dokter perempuan. Hamidun mutazawwijun. Hamid itu seorang yang sudah menikah, mutazawwij. Kalau dikasih inna hamidan mutazawwijun. Yang berubah hanya yang setelah innanya ini isim, yang ini setelah inna ini saja yang berubah, yang setelahnya ini namanya khobar. Ini ada isim di awal kalimat begini dan dia ma'rifah, namanya mubtada. Nanti akan dijelaskan sama Syekh ini insyaallah. Namanya mubtada, ini khobarnya. Ya, kalimat dalam bahasa Arab itu cuma ada dua. Kalau nggak diawali isim, dia pasti diawali fiil. Dah gitu aja. Ya, kalau diawali fiil, kalau diawali isim, ya biasanya ini mudah mubtada khobar. Mubtada khobar ini makanya domah semua. Ini domah. Tapi kalau kemasukan inna, maka dia akan menjadi fathah, inna hamidan mutazawijun. Nah, sekarang latihannya yang di bawah ini. Sudah belum ini? Belum kan ya? Baik, siapa mau mencoba? Ya, Mas Zaran silahkan nomor 1. Baca dulu, terus ditambah inna nanti. Ad-darisu sa'bun. Hah? Sebentar, dipikir dulu. Apa ya? Seperti ini loh, seperti judul ini loh, judul ini loh. Bentar. Oh, kok nggak ada nih. Nih. Judul bab nih loh. Hah? Iya. Ya. Sebentar lagi. Ad-darsu sa'bun. Iya. Innad darsa sa'bun. Iya, gitu aja, gampang, Masya Allah. Ya, Bu Eva silakan. Nomor 2. As-sayyaratu jamilatun. Inna sayyarata jamilatun. Iya, nomor 3, Pak Rifat. Assalamualaikum. Al-Qur'anu kitabullah. Iya, kitabullahi, betul, Mumtaz. Innal Qur'ana kitabullahi. Iya, mantap. Udah lulus, Pak? Insyaallah. Alhamdulillah hari ini. Lulus. Ya, jadi Al-Qur'anu kitabullahi. Ini mubtada khobar sama isim. Kalimat yang diawali dengan isim. Ya, isimnya ma'rifah. Al-Qur'anu nih ya. Bentar. Al-Qur'anu kitabullahi. Nah, ini mudhaf ilaih yang dulu ya. Al-Qur'an itu adalah, ini kalau diterjemahkan bahasa Indonesia ada adalahnya. Tapi kalau bahasa Arab nggak perlu ditulis adalahnya. Bilang aja tuh, disusun gitu aja, udah paham mereka. Al-Qur'an itu adalah kitab Allah, kitabnya Allah, kitab dari Allah maksudnya begitu. Kitabullah, kitab yang berasal dari Allah gitu.
Ya. Kemudian jika ada inna, maka Al-Qur'anu jadi Al-Qur'ana. Kalau dikasih inna, gitu aja. Udah lulus nih, Pak. Ya, nomor 4 silakan Bu Nani. Nomor 4. Muhammadun sallallahu alaihi wasallam Rasulullahi. Iya. Inna Muhammadan sallallahu alaihi wasallam Rasulullahi. Iya. Mantap, sudah lulus juga. Ya. Muhammadun. Nanti kalau dia berubah menjadi Muhammadan. Jika ada inna. Ini tetap Rasulullahi. Ya, nomor 5 Pak Diki. Ya Pak. Aminatu tolibatun. Ya. Inna aminata tolibatun. Iya, Masya Allah. Sekarang nomor 6 sekalian Pak Diki. Siap. Al-lughatul arabiyyatu sahlatun. Iya. Innal lughatal arabiyyatu sahlatun. Gimana itu? Tolong dikoreksi yang lainnya. Tak Pak, Arobiyata. Karena Iya. naat man'ut. Ini harus ngikutin ini apapun yang terjadi. Saya akan bersamamu selama-lamanya, sehidup semati. Salah. Iya. Jadi itu sudah sehidup semati itu. Ya. Innal lughatal arabiyyata sahlatun. Iya, karena ini udah namanya apa itu? Istilahnya dalam bahasa Arab itu tawabe ya. Dalam bahasa Arab itu ada yang nanti Bapak Ibu akan mengenal istilah, saya kenalkan dulu sekarang, tawabe. Tawabe itu dia akan ngikutin sebelumnya, apapun yang terjadi udah sehidup semati itu. Sampai hari kiamat dia ngikutin. Apa aja itu? Naat man'ut. Jadi naat itu akan mengikuti yang disifati udah. Naat itu dia ini akan mengikuti sini. Terus nanti ada lagi tawabi itu ada beberapa macam. Tawabi itu maksudnya yang mengikuti setelahnya. Jadi seperti dan itu ya namanya atof, istilahnya atof. Kayak dan nanti kalau ada wa gitu, wa sesudahnya wa itu ngikutin sebelumnya gitu. Nanti insya Allah nanti akan ada. Ya. Namanya tawabi. Ada lagi badal. Itu misalnya asyaikhu Bilalun, itu Bilalun pasti ngikutin sebelumnya karena sebelumnya itu asyaikhu. Asyaikhu itu ma'rifah. Makanya itu namanya itu Bilal juga itu ma'rifah, sebelumnya juga ma'rifah, itu namanya tawabi. Tapi itu tawabi itu ada beberapa, ada badal, ada atof, ada ini juga naat manut ini udah sehidup semati ini. Jadi nggak boleh Pak Diki baca innal lughata al-arabiyatu, nggak boleh, nanti itu akan diprotes. Tuh. Iya. Innal arabiyata innal lughata al-arabiyata sahlatun, ini tetap karena dia khobar itu harus domah seperti itu. Misalnya ya. Jadi khobar. Kalau nggak tinggal khobar sama itu gimana ya? Misalnya ambil contoh aja di hadis misalnya gini yang gampang nih, al-hajju arafah gitu. Nah, itu mubtada khobar itu. Al-hajju, haji itu adalah arafah gitu kata Nabi SAW. Ya itu surat, kalau nggak salah riwayat Muslim. Kalau ta'ala ya riwayat Muslim. Al-hajju arafah. Haji itu adalah arafah. Nah, itu mubtada khobar. Mubtadanya al-hajju. Khobarnya arafah. Ya. Itu semuanya domah semua itu. Al-hajju arafatu gitu. Baik. Kembali kepada nomor 7, silahkan. Siapa ya? Mas Zar'an. Hadhis sa'atu ghaliyatun. Inna hadhis sa'ata ghaliyatun. Iya, kenapa ini kok dia itu sa'ata?
Karena ini namanya ini badal ini namanya. Sebetulnya ini itu gantiin ini aja. Ini bukan nama tapi ini badal. Ini gantiin hadi kedudukannya. Maka dia inna hadi. Hadihi mau hadi selama-lamanya dia nggak bisa berubah lagi kalau hadihi udah. Dia pokoknya dia kasroh dia udah nggak bisa diubah-ubah, itu namanya mabni istilahnya. Ada kata-kata itu yang ada dua macam dalam bahasa Arab itu. Kata itu ada dua macamnya, itu yang satu mabni. Mabni ini selama-lamanya nggak akan pernah berubah. Kena apapun, di posisi apapun dia kayak gitu gitu. Ada yang namanya mu'rab. Nah, ini mu'rab ini yang berubah-ubah, dia bisa kasrah, dhammah, fathah. Nah, karena kalau hadhihi ini udah ini sampai hari kiamat hadhihi. Jadi ya udah inna hadhihi sa'ata, tapi saatnya ini bisa berubah. Inna hadhihi sa'ata ghaliyatun. Ya. Nomor 8 Bu Eva. Bilalun ghaniyun. Inna Bilal ghaniyun. Ya inna bilalan ghaniyun. Ya, nomor 9. Nah, nomor 9 Pak Rifat, silakan. Kelihatan nggak ini tulisannya? Al-mudirun fil Bentar, fasli. kalau ada alif lam, jangan ditanwin. Al-mudiru fil fasli. Iya, al-mudiru fil fasli. Terus dikasih inna. Innal mudira fil fasli. Iya, innal mudira fil fasli. Oh, Pak Suhud ada nih ya. Pak Suhud nomor 10 Pak Suhud. Oh, sudah ngikutin belum ya Pak Suhud ya? Kemarin nggak ikut soalnya beberapa. Gimana? Coba baca, Pak. Nomor 10 yang dibaca dulu aja nomor 10. Nanti kita bimbing insya Allah. Al-ma'u baridun. Ya, al-ma'u baridun, kemudian di depan ma ini dikasih inna gitu. Gimana? Cuma diganti dhamma jadi fathah gitu aja udah. Gampang. Innal ma'a Iya, innal ma'a. Terus baridun. Iya, innal ma'a baridun. Udah gitu aja. Sesungguhnya air itu dingin. Kalau ini barid, kotak pos. Ini pos. Ini artinya pos. Baridun. Nah, gini ini artinya pos. Kalau yang ini barid, panjangnya ada di setelah bak sini, ini dingin. Ya. Hanya panjang pendek, perhatikan. Ini dijelaskan setelah kita baca, baru dijelaskan oleh Syekh di sini. Ini as-sayyaratu jamilatun. Mobil itu bagus. Mobil itu bagus. Mobil itu ini namanya mubtada. Al-mubtada'u. Mubtada itu awal ya Pak Ustadz? Ya, awal aja sebenarnya artinya itu. Awal aja. Awal, kata awal. Kalau kita mungkin ya diterangkan, menerangkan gitu aja cuma. Diterangkan yang menerangkan gitu aja. Nah, al-mubtada itu apa? Al-mubtada itu isim. Dia isim. Dan dia ma'rifat. Kecuali kalau mudhaf. Nah, mudhaf itu nggak masalah. Karena mudhaf itu kecuali jika dia kecuali mudhaf. Nggak masalah. Karena dia juga nanti akan jadi ma'rifat. Atau na'at man'ut. Susunannya na'at man'ut. Ini enggak susunan ma'rifat, nggak masalah. Misalnya qaulun ma'rufun shadaqah, misalnya gitu. Nah itu loh, misalnya ini kayak gini. Ini qaulun bentar, aduh. Wow ya. Ma'rufun, ya, qaulun ma'rufun, kemudian shadaqah. Shadaqatun gitu. Oh ini
kok anu semua ini, kok ini nakiroh semua ini. Oh, tapi ini tidak mengapa karena dia naat man'ut ya, kecuali ini dia isim ma'rifat di awal kalimat, itu namanya itu mubtada. Kecuali jika dia apa? Naat man'ut, tidak mengapa. Qaulun ma'rufun shadaqah, atau dia sebab kedudukannya mudhaf ya. Mudhaf itu kan dia nakiroh gitu ya, tapi setelahnya kan ma'rifat gitu, dia jadi ma'rifat juga. Ini namanya mubtada. Dan dia mubtada khobar ini mudah, dia harus dhamah atau dhamah tanwin. Kalau mubtada ya dia dhamah aja karena sudah ma'rifah, ada alif lamnya misalnya. Kecuali nama orang misalnya. Kayak tadi. Hamidun. Nah, ini dhamah tanwin. Ini ma'rifah ini karena dia nama orang. Ya kan? Hamidun jamilun misalnya. Jamilun. Hamid itu ganteng gitu. Nah, ini dia mubtada juga, ini khobarnya ini. Ya. Ma'rifat ism di awal kalimat, ism ma'rifat di awal kalimat. Kemudian ini jamilah. Kalau yang di sini as-sayyaratu jamilatun, ini khobarnya yang menerangkan dalam bahasa kita itu. Lah kalau kemasukan inna bagaimana? Ini diterangkan. Kalau kemasukan inna seperti ini, ada inna. Ini yang di sini kemudian disebut dengan isim inna. Bukan dikatakan mubtada'nya inna, bukan, tapi dikatakan isim inna. Isim ini, sayyaratu ini isimnya inna. Itu bagaimana? Dia harus di fathah ini, isim inna. Jadi inna itu membuat fathah, atau istilahnya dalam istilah kerennya ini mansub. Mansubun. Mansub itu fathah. Bahasa nahwanya mansubun. Karena apa? Fathah innas sayyarata jamilatun, ini khobarnya. Khobarnya tetap tidak berubah. Ini kebalikan sama nanti kana ya. Kalau kana itu kebalikan. Wa kana Allahu ghafuron rahiman gitu. Yang kalau kana kebalikannya, yang berubah khobarnya. Isimnya tetap. Ya, sekarang kita tapi inna dulu. Jadi seperti itu. Dilihat kalau lupa kaidahnya, dilihat di Al-Qur'an. Sekarang kita lihat contohnya. Ya. Nih, ta'amal, bayangkan atau pikirkan al-misalain, dua misal ini, bayangkan dua misal ini, tsumma kawin, kemudian jadikan kawin jumalan ya, mislahuma, jumalan mislahuma, kalimat yang seperti keduanya dari kalimat berikut ini. Ya. Pikirkan dulu dua contoh ini. Pikirkan dua contoh ini. Ini kita masuk pembahasan baru ini sekarang. Bukan yang ina lagi. Ina sudah selesai. Kalau saya sudah menjelaskan kaidahnya seperti itu tadi yang di atas, kaidahnya begini, berarti itu sudah selesai. Sekarang kita masuk ke contoh kalimat yang lainnya. Contoh yang pertama, kalimatnya itu nih, aminal hindi anta, untuk menanyakan kamu ini begini atau begitu gitu. Apakah kamu itu dari India ataukah dari Pakistan? Cara bagaimana? A kemudian di sini am. A kemudian am. Aminal hindi anta am min Bagistana gitu. Kemudian yang bawahnya itu menanyakan, kalau ini menanyakan asalnya, kalau ini menanyakan tentang profesi atau tentang
kamu ya, atau bibun anta, apakah kamu itu seorang dokter? Am muhandisun, ataukah kamu itu seorang engineer? Gitu. Nah, dari dua contoh ini, silahkan yang ini sekarang soal-soal latihannya dibikin. Nih. Am Anta. sama au bedanya apa Pak? Au ada au juga Pak. Iya, Au kalau itu au apa? itu cuma tidak ada ininya. Tidak ada apakah kamu begini atau begitu, nggak ada begitunya. Tapi kalau dia apakah kamu ini ataukah kamu itu, nah itu dia pakai am. Kalimat pertanyaan ya digunakan untuk kalimat pertanyaan yang menanyakan apakah kamu begini ataukah begitu. Nah, itu pakai am, bukan pakai au. Ya. Kalau au misalnya gimana ya? Kalau au misalnya Saya. di Quran ada nggak ya? Ada si au amarobit taqwa gitu di surat apa? Di Iqra bismi rabbikal ladzii khalaq itu ada. Au amarobit taqwa gitu. Au wazanuhum yukhsirun itu surat apa? Oh, al-mutaffifin juga ada. Jadi kalimatnya bukan kalimat apakah begini? Apakah kamu begini ataukah kamu begitu? Bukan begitu. Cuma satu kata aja ini begini atau begitu. Nah, itu pakai au. Dan nanti saya cari dulu ya contohnya yang au benar-benar coba. Kalau bisa dari ayat Quran atau hadis. Kalau ini untuk menanyakan, kalian bertanya, apakah kamu ini yang didahului dengan a, apakah kamu itu begini ataukah kamu itu begitu? Itu pakai am. Ataunya pakai am. Ya. Seperti ini coba dibikin. Nah, giliran siapa ini tadi nih? Giliran siapa tadi ya? Tadi terakhir siapa tadi ya baca ya? Oh, Pak Suhud ya. Oh iya, Bu Nani coba Bu Nani sekarang. Nomor 1. Amujtahidun anta kaslanu. Nah, pertamanya gimana pertamanya? Contohlah ini. Amujtahidun. Pertamanya A dulu, Bu. Ya, Yang amujtahidun anta kaslanu. Jadi yang depannya itu A. A dulu, yang kedua baru am. A. Mujtahidun anta am kaslanu. Apakah kamu itu seorang yang rajin ataukah kamu orang yang malas? Nah, ini jawabannya susah. Kalau ditanya orangnya ya pasti dia jawabnya ana mujtahidun. Nah, ini pertanyaan kita sama bahasa Arab nih. Oh, kamu tuh mujtahidun apa kaslanu kamu dalam belajar bahasa Arab? Ya udah jawab sendiri. Ana mujtahidun. Iya, nomor 2. Bisma Zar'an nomor 2, iya. Amin sini iya. Amin yabani. Tinggal dirangkai aja. Enak. Aminas sini gitu karena ada alif lam ya. Ya. Jadi gimana? Aminas sini iya. Amin yabani. Aminal. Karena ada alif lam. Oh ya. Oke. Aminas sini hiya aminal yabani. Iya. Aminas sini hiya aminal yabani. Lagi terusnya gilirannya Bu Eva silakan. Atobi batun anti am mumaridotun. Iya. Atobibatun anti am mumarridotun. Ya. Apakah kamu
seorang dokter ataukah kamu seorang perawat? Ya, nomor 4, Pak Diki atau tidak Pak Diki nomor 4. Oke, Pak. A nasoro A nasoro hum am yahudun. Iya. Betul, Pak. Apakah mereka itu Nasara ataukah mereka itu Yahudi? Ya. Nomor 5 Pak Rifat, gimana Pak Rifat nomor 5? Nomor 5. Masjidun haza am madrasatun. Iya. Masjidun hadza am madrasatun? Apakah ini masjid ataukah sekolah? Nomor 6 Pak. Nomor 6 Pak Suhud. Am sayaratul Dulu mudir. pertama jangan am. Amnya yang nomor 2. Yang pertama itu A. Ya. Sayaratu. Sayaratul. Sayaratul mudiru. Mudiri. Oh, mudir. Sayaratul mudiri. Am sayaratul mudarisu. Hadhihi. Hadihinya belum dibaca. Iya. Sayaratul mudiri. Sayaratul mudiri. Hadi. Am sayaratul mudarisu. Kenapa mudarisu? Mudarisi. Iya, Am mudarisi. sayaratul mudarisi. Iya. Ini mudah-mudahan ya. Gini bacanya. Gini bacanya, gini bacanya. Udah gitu aja. Selama-lamanya mudah-mudahan ya kayak gitu aja. Cuma diulang-ulang aja. Sayaratul mudiri. Sayaratul mudarrisi. Ya. Ini, apakah ini mobilnya kepala sekolah ataukah mobilnya Pak Guru? Gitu. Ya, nomor 7 silakan Bu Nani. A mutazawwijun anta am azbun. Ya, azabun ya. Apakah kamu itu sudah menikah ataukah kamu itu seorang Lajang. jomblo? Ya. Apakah ini bujangan azabun? Bujangan belum nikah. Ya. Kalau ini sudah menikah mutazawwijun. Ya. Sudah jelas Bapak Ibu sekalian? Insyaallah. Sisanya latih sendiri ya. Ada sisa berapa ini? Nanti dikonsultasikan. Dah. Latih sendiri. Ini 3. Jadi sekarang udah ada peningkatan. Sebagian dilatih sendiri. Sisanya itu nanti nggak bisa ditanyakan. Bisa ditanyakan di WhatsApp nggak apa-apa. Ya. Di apa ini apa ini? Ta'ammal am athilatal atiyata dhu. Wah, sekarang belajar dhu. Bayangkan, pikirkan contoh-contoh berikut ini dalam masalah dhu. Untuk dhu, untuk masalah dhu. Ya. Ini gimana ini ya? Jadi baca aja, saya baca, Bapak Ibu tirukan ya. Mudiruna dzu qamatin tawilatin. Mudiruna Dzu qomatin tawilatin. Ya. Artinya apa? Pimpinan kami, pimpinan kita bisa juga pimpinan kami, pimpinan kita, orang yang memiliki
Jenggot. Apa ini? Loh kok jenggot? Apa tubuh? Koma itu dia dari Badan. Hah? Tubuh apa badan? Iya, kalau koma itu kan dari kalau koma ya kumu, koim orang yang berdiri ya. Jadi komatin tawilatin itu kira-kira tubuh yang tinggi atau perawakan yang tinggi. Jadi mudir kita ini memiliki perawakan yang tinggi. Kira-kira begitu. Tubuhnya tinggi bisa juga. Mau baca sendiri ya silahkan nggak apa-apa. Nomor 2 ya, Mas Zaraan udah ya tadi. Terakhir siapa tadi baca tadi? Punani. Terakhir Bunani ya. Ya udah sekarang Mas Zaraan lagi. Nomor 2. Hadzal daftaru dzu warakin musattarin. Hadzal daftaru dzu waraqin musattarin. Artinya bagaimana jadi ini? Artinya bagaimana? Daftar apa daftar? Buku tulis. Buku tulis memiliki Buku tulis ini kertas. memiliki ya, kertas yang Bergaris. bergaris. Ya. Nomor 3 Bu Eva. Ahmadu thalibun zu ilmin wa khuluqin. Iya. Ahmad seorang pelajar yang berilmu, memiliki ilmu. Nih perhatikan nih. Perhatikan ya di sini ini yang namanya ini tawabe, tapi yang termasuknya atof. Jadi bagaimana? Nih. Khuluqin itu dibaca di sini ada wa kan. Jadi sebetulnya ini aslinya Ahmadu talibun dzu ilmin wa dzu khuluqin. Tapi dzu yang kedua nggak usah ditulis. Ini ngikutin ini. Makanya dia juga kasroh, 2 kasroh begini. Kasroh tanwin dzu ilmin wa khuluqin. Ini namanya atau istilahnya dia tawabi juga seperti dia temennya naat man'ut tadi. Maka dibaca dzu ilmin wa khuluqin gitu. Ya. Baik, nomor 4. Pak Diki nomor 4. Ya Pak. Hadzal qamisu dzu kummin qasirin wa zaka dzu kammin Kum. wa Ini kan zaka kummin tawilin. Iya. Jadi artinya gimana itu? Kemeja ini memiliki qasir, lengan pendek. Memiliki lengan pendek. Terus Dan yang ini memiliki kok yang ini sih? Masa sih? wazaka. Zaka apa artinya ini, Pak? Kayak wazalika. Iya. Dan itu. Nah, dan yang itu memiliki lengan yang panjang. Iya. Ya, nomor 5 Pak Rifat. Ntar nih, pas. Al-masjidul lazi fi hayyina zu fi hayyina Pak. Iya, udah betul tadi itu sudah betul. Zu mana rotin wahidatin. Iya. Zu ya, bukan. Tapi sebenarnya ini kalau Pak Rifat bacanya gini, zu ya itu Pak. Jadi itu zu. Kalau zu gini nanti, za gini. Ini zu. Makhrajul hurufnya ya. Al-masjidul ladzi fi hayyina, masjid yang di hayyina, kampung ini, kampung. Hayy itu kampung.
Di kampung, distrik. Kak. Ya, distrik bisa. Kalau di Indonesia nggak ada distrik soalnya. Ya. Indonesia ada. Listrik ada, distrik nggak ada. Di kampung kami memiliki menara. Nah, ini kalau bahasa Indonesianya menara kan. Nah, itu dari bahasa Arab. Manaroh. Manarotin wahidatin. Ini namanya apa ini? Ini namanya apa ini? Atmanhut. Nat manut. Ini iya nan manut ya. Iya nan manut ya. Iya. Dulu manaratin wahidatin nat manut ini. Oke, sebenarnya ini tamyiz ini. Ya, tamyiz menunjukkan jumlah satu aja. Manaratin wahidatin. Ya, itu tentang Dzu. Makanya ada namanya Dzulqarnain. Ya kan? Artinya apa itu? Yang memiliki Qarnain. Qarn artinya apa? Qarn. Nih. Tanduk. Iya, tanduk kalau satu al-qarnu, kalau dua al-qarnani. Tapi setelah dzu itu pasti kasroh ya enggak? Setelah dzu itu mesti kasroh nih. Nah, jadi misalnya saya tulis di sini ya. Mana yang ada tempat kosong di sini? Ada tempat kosong. Ada sinilah. Itu kalau tanduk satu, misalnya al qarnu. Kalau dua gimana? Tanduknya dua gimana? Al qarnu jadi apa? Ayo. Gimana ini? Hah? Kornani. Al-Qarnani. Nih. Al-Qarnani. Ini bisa saja. Yang kedua ini kalau pas domah ini. Pas domahnya atau marfu'nya kayak gini. Kalau fathah sama kasrohnya bagaimana? Fathah kasrohnya pakai ini. Naini. Nah, dua tanduk. Nah, kalau memiliki dua tanduk makanya di sini Dzulqarnain. Terus ini Dzu. Jadilah Dzulqarnain dalam bahasa Indonesia. Yang memiliki dua tanduk. Dzulqarnain. Ada nama orang Abdul Aziz Al-Qarni. Itu nama desa namanya Qoron di daerah Yaman sana ya. Al-Garni sekarang itu Al-Qarni dari desa Qoron. Itu nama desa di daerah Yaman sana ya. Makanya yang berasal dari sana seseorang juga dinisbahkan dari asalnya dari desa Qoron, dia diberi nama Al-Qarni. Uwais seperti Uwais ibn Amir Al-Qarni ya, dari daerah Yaman sana. Sampai sekarang itu Al-Qarni sampai sekarang masih ada ya. Berarti itu satu kabilah sama Uwais itu. Orang yang zaman sekarang namanya Al-Qarni itu satu kabilah sama Uwais. Tapi saya pernah ketemu orang sini. Kamu kenal Uwais Al-Qarni enggak? Enggak tahu. Ya tidak belajar juga sama aja enggak tahu. Masa Uwais Al-Qarni enggak tahu? Innalillahi. Saya dari Indonesia aja tahu Uwais Al-Qarni. Ya, itu khairut tabi'in Uwais Al-Qarni, rawahu Muslim. Dalam hadis riwayat Muslim, Rasulullah SAW bersabda, sebaik-baik tabi'in generasi setelah sahabat adalah Uwais Al-Qarni. Jadi istilah tabi'in itu dari Nabi SAW. Karena sebetulnya Uwais ini hidup di zaman Nabi, tapi pas datang ke Madinah, Nabi sedang pergi berperang. Maka dia tidak berjumpa langsung dengan Nabi SAW sehingga statusnya
tidak menjadi sahabat semata-mata karena berbakti kepada ibunya. Ibunya sudah berwasiat kalau udah sampai harus segera pulang kembali. Maka beliau tidak sempat bertemu langsung meskipun sempat hidup satu zaman dengan Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam sehingga status beliau menjadi tabiin dan dikatakan dengan sebaik-baik tabiin Uwais Al-Qarni. Tuh, ya. Yang jadi masalah sekarang Dzulqarnain. Siapakah ini Raja Dzulqarnain? Itu raja Muslim, ya, penguasa Muslim yang masya Allah diberi kekuatan oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Sampai mana kita ini? Nah, ini tentang Dzu sudah selesai. Sekarang, waduh ini sekarang belajar la'alla. Ya, la'alla ini termasuk katanya saudara perempuan dari Inna. Jadi Inna wa akhwatiha. Wah, Inna wa akhwatuha. Inna dan saudara-saudara perempuannya. Inna punya saudara. Di antara saudaranya Inna, siapakah saudaranya Inna? Itu la'alla. Jadi setelah la'alla itu harus fathah sama. Surat At-Talaq itu coba. La'allallaha begitu. Di Quran juga seperti itu. Kalau setelah la'alla itu la'allallaha yuhditsu ba'da dzalika amra. Ya. La'alla bisa jadi semoga gitu. Harapan, suatu harapan itu. La'allaka bi khair. Mudah-mudahan kamu dalam kebaikan. La'alla. Ya ini seperti nomor 1 ini. Dibaca ini misalnya huwa. Gimana bacanya ini? Siapa tadi keringannya ya? Pak Irfat sudah ya? Nah, Pak Sud coba dibaca nih Pak Sud. Nomor 1. Huwa bi khairin. Ya, huwa bi khairin. Dia dalam keadaan baik. Sekarang kalau dikasih la'alla bagaimana? La'allahu Bi khairin. bi khairin. Ya, alhamdulillah sudah lulus. Ini yang lainnya buat latihan sendiri aja gampang. Seperti Inna ini. Nah, kalau hum ya la'allahum. Kalau kamu ya la'allaka, la'allakum, la'alli gitu ada juga. Kalau mudah-mudahan aku la'alli a'malus sholih fima tarak. Dalam Quran ada ini la'alli ada. La'allakum, la'allakun. Ini gampang ini insya Allah udah. Latihan sendiri saja. Berarti mana nih? Iya. Ya, jelas ya. Lala seperti itu. Mau dicoba apa? Bisa ini ya, gampang nih. Misalnya saya ambil aja. Misal nomor 10 misalnya. Saya ambil nomor 10 lah misalnya. Nahnu najihuna. Ya kan? Najihuna apa ini ya, Bapak Ibu? Lulus. Ya, najih itu selamat, lulus, sukses. Lulus bisa juga. Selamat juga bisa. Nahnu najihuna. Nah, kalau pakai la'alla ya semoga gitu. Semoga aja gitu. Semoga kami ini termasuk orang-orang yang lulus. Semoga kami lulus gitu. La'alla titik. Gimana? Tanya Pak siapa ya? Pak Rifat. La'alla sama nahnu jadi apa kira-kira ini? La'allana najihuna. La'allana najihuna. Ya, moga-moga kita termasuk orang yang moga-moga kita lulus. Moga-moga kita lulus. Ya, jelas. Masih berapa lagi? Ya, insya Allah ini udah cukup. Tinggal sekarang ini belajar apa nih? Golin. Ini sudah saya singgung ini golin ini dulu sebentar. Kok masih banyak latihannya? Oh ya, ya udah.
Sabar aja. Ya, sedikit lagi terus kita selesai lah. Di sini, yang mana tadi? Gholin ini, gholin. Nah, Iqra al-misalaini. Bacalah dua misal ini, tsumma akmilil jumala al-atiyata biwad'i gholin au gholiyatun fil amakinil khaliyati, di tempat yang kosong. Ini kalau muzakkar dia gholin. Ini khusus ini. Memang dia khusus. Tidak gholun, tapi dia memang gholin. Ini memang dari sononya begitu. Tapi kalau muannasnya maka biasa normal, gholiyatun. Ya. Tinggal sekarang dilihat barangnya itu muannas atau mudzakkar. Misalnya ini hadzal qalamu. Pena ini mahal. Kita bilangnya enggak gholun ya, gholin. Ini sesuatu yang keluar dari kebiasaan. Ya. Itu disingkat karena aslinya itu gholiyun. Inilah aslinya. Kemudian dia menjadi gholin. Adapun jika barangnya ada tak marbutah begini, innasa hadhihi sa'atu gholiyatun. Nah, karena dia muannas begini, ya. Gholiyatun. Kalau pena masjid gholin, ya. Nah, kalau ini misalnya ini bagaimana Pak Diki bacanya? Al-Kitabul Arabiyyati. Loh, kok bisa? Aduh, nggak jadi lulus ini. Wah, iya gitu. Saya masih diragukan. Tidak mungkin kalau di depan sendiri ada alif lam, tidak mungkin dia adalah mudhof selama-lamanya. Itu tidak, itu impossible. Al-Kitabul Arabiyyat. Tidak mungkin. Iya, Pak. Jadi gimana bacanya? Al-Kitabul Arabiyyatu. Iya, Al-Kitabul Arabiyatu. Itu naat man'ut, Pak. Iya, tidak mungkin karena depan sendiri alif lam. Itu oke. Terus diisi apa ini? Mahalnya gimana ngisinya? Gholiyatun. Aduh, sebentar. Bacanya nih. Sebentar. Iya, betul. Tapi bacanya salah ini. Bacanya salah ini. Iya, al-kutub itu. Al-kutub. Ini al-kutub. Jama. Al-kutubu. Al-kutubu. Enggak ada. Kalau Alkitab begini. Tanya panjang. Ini enggak ada kan. Berarti al-kutubu al-arabiyatu. Makanya di sini Gholiyatun. Karena dia apa? Mudzakkar atau muannas? Muannas. Iya. Muannas dia. Ya. Sekarang bawahnya la ilaha illallah. Ini kalau bawahnya bagaimana Pak Suhud, bagaimana bawahnya nih Pak Suhud? Pak Suhud? Azal kitabu. Betul. Terus? Ya, ini udah. Ya, rahisun. Terus? Wazaka goliyun. Iya, tapi cukup golin gini aja. Gak usah goliyun. Golin. Ya. Misalnya ini yang ketiga. Siapa nih, giliran siapa ya?
Ya, Bu Eva. Hazal mu'jamu bimi'ati riyalin. Bimi'a, Bimi'atin. bimi'ati, Bu. Ini mutafilah, Bu. Hazal mu'jamu bimi'atin riyalin. Bimi'ati. Wah, Jangan ditanwin ya. Bimi'ati oh iya. riyalin. Hazal mu'jamu bimi'ati riyalin. Huwa ghalin. Ya, huwa ghalin. Ya. Jadi yang nomor 4 ini gimana Pak? Gimana Pak Rifat? Berempat, Pak. Hakibatun. Ada alif lam, tidak Oke. boleh tanwin. Hazihi hakibatu gholiyatun. Iya, gholiyatun. Ya, alhamdulillah. Sudah selesai di sini. Aduh, ini kok banyak sekali, kenapa ini? Nomor 12 ini dibaca sendiri dulu. Ya. Insya Allah kita lanjutkan lagi. Insya Allah hari Rabu yang akan datang. Insya Allah biidznillah ta'ala. Semoga Allah berikan kemudahan kepada kita. Subhanakallahumma bihamdika. Sudah la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Sallallahu alaihi wasallam wa ala alihi wa ashabihi ajmain. Jazakumullah khairan atas kebersamaan Bapak Ibu sekalian pada malam hari ini. Semoga Allah karuniakan ampunan dan ilmu yang bermanfaat dan istiqomah. Kita belajar, jangan menyerah, jangan sekali-kali menyerah dalam belajar bahasa Arab. Ikuti aja. Kalau kita nggak ngerti pun, ikuti aja. Nanti suatu saat insya Allah Allah akan membukakan, ya, akan bukakan bagi kita. Pintu itu akan dibuka oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Ya, atas kesabaran Bapak Ibu sekalian. Suatu saat, kalau bapak-bapak istiqomah, nanti lama-lama dengar khutbah Jumat, insya Allah itu ngerti. Asalkan sabar aja sebentar. Ya, sayang sekali kalau di Saudi Arabia kita ada khutbah kita nggak pernah tahu Jumatannya gimana terus ya, nggak pernah paham nasihat gitu, ya kan? Insya Allah nanti kalau Bapak Ibu, terutama Bapak-bapak, ya terus belajar setiap hari, usahakan setiap hari belajar. Jangan nunggu saya Senin Rabu, jangan. Usahakan setiap hari itu belajar apa aja, sekecil apapun, nambah kalimat lah, apalah, dengerin apalah. Kalau yang punya radio, dengarkan Idaatul Quran. Di setel radionya itu di Saudi Arabia ini ada Idaatul Quran, ya radio. Dengarkan aja, nggak paham nggak masalah. Terus nanti lama-lama terbiasa telinganya itu, dengar kata-kata itu. Biarkan telinganya ini terbiasa dari lisannya orang Arab. Ya, saya sarankan kalau nggak punya radio, beli radio. Ya, punya radio mesti punya. Ya alhamdulillah kayak saya punya itu. Khusus radio itu memang bisa di style gitu. Itu membiasakan telinga kita. Biasakan telinganya mendengar gitu. Nanti insya Allah lama-lama kata-katanya kan diulang. Nggak setiap hari baru kata-katanya itu. Itu diulang-ulang kata-katanya itu. Insya Allah nanti lama-lama akan terbiasa ya. Baiklah Bapak Ibu sekalian ya. Demikian dulu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.